Seorang pria Parubaya di Johar Baru, Jakarta Pusat terluka dianiaya sekelompok remaja. Pelaku tidak terima, korban membuarkan permainan sepak bolanya di jalanan. Para remaja tanggung yang tengah bermain sepak bola hingga tengah malam di Johar Baru, Jakarta Pusat dihentikan seorang pria. Dalam rekaman video CCTV, pria yang membubarkan para remaja dengan sebatang sapu terlibat keributan dan baku hantam. Bahkan, aksi penyerangan secara bertubi-tubi membuat pria Parubaya tersebut tumbang dan tak sadarkan diri. Korban yang diketahui bernama Nur Hamid mengaku merasa terganggu dengan kebisingan anak-anak yang bermain sepak bola persis di samping rumahnya. Namun dirinya tak menyangka jika salah seorang remaja yang merupakan anak tetangganya sendiri berani melakukan perlawanan fisik. Ya dari ininya awalnya sih anak-anak main bola. Saya larain, saya suruh pergi, padahal itu masih ini ya satunya. Yang main-main bola itu pergi, yang itu masih nongkrong-nongkrong sih bisa suruh pulang sekalian. Nggak taunya malah ngelawan. Dan saya ditonjokin di itu. Karena ngomong jorok saya gini itu, kamu kurang ajar ngomongnya kok. Kurang ajar. Malah saya langsung ditendang, langsung ditonjokin sampai jatuh. Berbekal rekaman kamera pengawas serta hasil bukti visum dari rumah sakit, korban pun telah melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polsek Johar Baru. Meski pelaku masih berusia belasan tahun, namun korban berharap aksi penganiayaan tersebut dapat berlanjut ke persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas saat membobol warung, komplotan perampok di bawah umur di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap. Warga yang geram menghakimi para perampok setelah memergoki aksi perampokan. Inilah aksi komplotan perampok yang membobol warung di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi para perampok yang tengah menggondol uang dan barang dagangan ini terekam kamera pengawas. Tak lama kemudian, pemilik warung memergoki aksi perampok. Para perampok pun berlari keluar warung dan ditangkap warga sekitar. Warga yang geram menghakimi para perampok yang masih di bawah umur ini. Pemilik warung mengaku warungnya sudah 6 kali dibobol perampok. Pelaku ini diamankan sama massa, terus diamuk sama maksa. Kalau targetnya itu apa? Warung atau apa? Targetnya warung-warung ya. Warung-warung. Apa saja yang dia miliki? Makanan-makanan ringan, rokok, uang dengan minuman-minuman. Total 4 perampok di bawah umur ditangkap dan ditahan polisi, sementara 2 perampok lainnya kabur dan masih diburu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 56 tahun di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah ditangkap polisi lantaran menganiaya dan akan memperkosa nenek bisu tetangganya sendiri. Beruntung nenek tersebut melawan meski sempat dianiaya pelaku. Petugas Satreskrim Polres Pulau Pisau, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial NG di tempat persembunyiannya. Pria berusia 56 tahun ini ditangkap atas laporan korban seorang nenek tunawicara yang tidak lain adalah tetangganya sendiri yang nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku. Percobaan pemerkosaan terhadap korban terjadi pada tanggal 20 Juli lalu saat pelaku tengah melihat ternak di belakang rumahnya. Namun korban melawan hingga akhirnya pelaku memukul mata korban dan kabur meninggalkan lokasi. Pelaku mendekati dan mendorong pintu itu terbuka dan pelaku masuk, dan pada saat pelaku masuk ke dalam rumah melihat korban sedang tertidur. Kemudian timbul niat pelaku melakukan pemerkosaan, namun terjadi perlawanan oleh korban yang tersadar, dan sehingga pelaku melakukan penganiayaan, yaitu pemukulan pada wajah korban sehingga menimbulkan wajah korban bengkak. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Pulau Pisau.
Pelaku dijerat pasal percobaan pemerkosaan dan pasal penganiayaan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 13 miliar rupiah. Atas dakwaan itu, Nurdin terancam hukuman 20 tahun penjara. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjalani persidangan pada Kamis siang di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan pasal kumulatif atau lebih dari satu perbuatan. Nurdin didakwa atas kasus suap terkait operasi tangkap tangan proyek infrastruktur senilai 2,5 miliar rupiah dan 150 dolar Singapura. Dakwaan kedua, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor senilai 6,5 miliar rupiah dan 200.000 dolar Singapura. Sehingga Nurdin Abdullah total menerima 13 miliar rupiah. Dakwaan pertama adalah suap yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan. Itu 150.000 SGD plus 2 miliar 500 juta yang operasi tangkap tangan. Tuh dulu satu. Terus dakwaan yang kedua atau dakwaan kumulatif, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi kurang lebih sekitar 6 miliar plus 200.000 SGD. Menanggapi dakwaan itu, kuasa hukum Nurdin meminta semua pihak melihat fakta persidangan lainnya yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan nasib mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu. Ini kan baru dakwaannya. Itu dakwaan itu kan dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada terdakwa dan itu butuh pembuktian pada prosesnya nanti. Ya, jadi nanti fakta persidangan yang akan menjelaskan, membuktikan apakah dakwaan ini memang benar atau tidak. Selain Nurdin Abdullah, Majelis Hakim turut menyidangkan terdakwa penyuap Nurdin Abdullah, yakni Agung Sucipto, dengan agenda pledoi dari terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, Nurdin Abdullah terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama di BRI. Hal ini mengakhiri kontroversi rangkap jabatan beberapa hari terakhir. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama di BRI. Pengunduran diri sebagai komisaris diumumkan BRI sebelum menggelar RUPSLB hari ini. Dengan menerima pengunduran diri Ari Kunchoro, BRI menegaskan komitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pengunduran diri ini mengakhiri kontroversi rangkap jabatan beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro ramai diperbincangkan setelah memanggil pengurus BEM UI yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, serta dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Fazila Khairunisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.